Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Setiawan dari Prodi Bahasa Inggris kelas B1 2021 IKIP Siliwangi dengan NIM 212200038. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, apa sih ideologi itu? Ideologi sebagaimana yang telah kita ketahui, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu yang pertama dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Dan yang kedua dari kata logos yang berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide ajaran tentang pengertian dasar. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian macam-macam ideologi ada 3 macam. Yang pertama ideologi komunisme, yang kedua ideologi liberalisme, dan yang ketiga ideologi Pancasila. Di sini kita tidak akan membahas ideologi komunisme, juga tidak akan membahas ideologi liberalisme. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan, nilai, norma, ide, dan cita-cita dengan tindakan yang mengacu dan berpedoman pada Pancasila. Kemudian makna ideologi bagi negara terdapat beberapa poin, diantaranya 1. Ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan. 2. Ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Ideologi mengandung inti norma atau sistem nilai dasar. Dan yang keempat, nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia karena bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai yang pertama dasar filsafat atau dasar falsafah negara, yang kedua ideologi negara, dan yang ketiga dasar negara. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama sumber dari segala sumber hukum, yang kedua mengandung norma yang harus diikuti oleh semua warga negara dan pemerintah, dan yang ketiga merupakan sumber bagi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ada beberapa poin, diantaranya 1. Proses terjadinya Pancasila melalui proses kausalitas. Sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Yang kedua, nilai-nilai itu hasil pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia yang mendukung kehidupan sosial dan kerohanian bangsa, yang memberikan corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila
adalah ideologi yang berasal dari falsafah bangsa Indonesia, merupakan intisari dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, memiliki ciri-ciri yang pertama, mempunyai derajat lebih tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, oleh karena itu, mewujudkan asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Selanjutnya, dari pembagiannya, ideologi ada dua. Yang pertama ada ideologi Pancasila yang terbuka, dengan ciri-ciri yang pertama nilai dan cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyarakat. Yang kedua, tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, berdasarkan hati nurani, tanggung jawab hak-hak asasi. Kemudian yang kedua, ideologi Pancasila tertutup, dengan ciri-ciri yang pertama, nilai dan cita-cita dari suatu kelompok orang. Yang kedua, dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat, dan yang ketiga dituntut taat secara mutlak. Kemudian Pancasila ideologi terbuka. Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Sedangkan dimensi Pancasila ideologi terbuka, yang pertama ada dimensi normatif, yang kedua ada dimensi realistis, dan yang ketiga ada dimensi idealistis. Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung perlu dijabarkan dalam suatu norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma negara agar mudah dioperasikan. Dimensi realistis adalah mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara nyata. Dan yang terakhir, dimensi idealistis adalah idealisme yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila, mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kekurangan dalam menjelaskan, mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini, like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus membuat konten-konten yang menarik juga bermanfaat untuk semuanya. Dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.